Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alfred Leti dari kelas 11-8. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang beberapa rangkuman atau alur cerita yang sudah saya rangkum. Nah, temanya itu adalah kebijaksanaan pemerintah penduduk Jepang di bidang pemerintahan. Oke. Pertama-tama, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Nah, sejak saat itu, Jepang menerapkan berbagai kebijaksanaan untuk mengatur wilayah kependudukannya. Salah satunya kebijakan terpenting adalah pembentukan pemerintahan penduduk yang bersifat militer. Tema ini membahas nanti dikatakan. Nah, yang kedua ada awal pembentukan pemerintahan militer. Pada awal pembentukannya, Jepang segera membentuk pemerintahan militer sementara khususnya di Pulau Jawa. Dasar hukumnya adalah Osamu Seirei, yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Jepang ke-16 pada tanggal 7 Maret 1942. Nah, teman-teman, undang-undang ini kemudian menjadi dasar seluruh peraturan ketatanegaraan Jepang di Indonesia. Nah, melalui kebijakan ini, jabatan Gubernur Jenderal yang sebelumnya dipegang oleh pemerintahan Hindia Belanda dihapuskan. Seluruh kekuasaan mereka, pemerintah yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal dialihkan kepada Panglima Tentara Jepang. Nah, dengan demikian, pemerintahan sipil digantikan oleh pemerintahan militer yang bersifat otoriter dan terpusat. Nah, lalu ada pemanfaatan aparat sipilnya nih guys. Nah, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan militer Jepang, pemerintahan penduduk tetap memanfaatkan aparat pemerintahan sipil yang sudah ada sebelumnya. Pengawal-pengawal Indonesia tetap digunakan agar roda pemerintahan dapat berjalan dan untuk mencegah kekacauan di masyarakat. Nah, namun kendali penuh tetap berada di tangan tentara Jepang, baik di tangan pusat maupun di daerah. Lalu ada pemimpin pemerintah dari pusat, sehingga daerah dijabat oleh perwira militer dari Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jepang tidak memberikan kedaulatan kepada rakyat Indonesia, melainkan hanya memanfaatkan struktur yang ada untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Nah, sistem koordinasi pemerintah Jepang ini disebut Gunseibu. Untuk mengawasi dan mengkoordinasi pemerintah daerah, Jepang membentuk lembaga yang disebut Gunseibu. Gunseibu itu berfungsi sebagai pusat koordinasi pemerintahan setempat. Contohnya di wilayah Jawa Barat, pusat Gunseibu berada di Bandung. Di setiap Gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, memperkuat kekuasaan Jepang serta mengatur jalannya pemerintahan daerah. Mereka juga memiliki wewenang untuk menghentikan pengawalan yang berasal dari Belanda. Sistem ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh militer dalam kehidupan pemerintahan saat itu. Nah, teman-teman, pembagian wilayah pemerintah militer ini berbeda-beda. Dengan masa Hindia Belanda yang memiliki satu pemerintah sipil, pada masa pendukungannya, Jepang Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintah militer, yaitu yang pertama, ada pemerintah militer angkatan darat, Rikugun, tentara ke-25 yang menguasai wilayah Jawa dan Madura, dengan pusat pemerintahannya di Jakarta. Lalu yang kedua, ada pemerintahan militer angkatan darat, Rikugun, tentara ke-16 yang menguasai wilayah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu, dengan pusat pemerintahannya di Bukit Tinggi. Lalu yang ketiga, ada militer angkatan laut, Kaigun, armada selatan kedua yang menguasai wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian, dengan pusat pemerintahan di Makassar. Nah, pembagian wilayah ini bertujuan untuk memudahkan penguasaan dan pengendalian wilayah Indonesia sesuai dengan kepentingan strategis militer di Jepang. Nah, singkat saja guys, singkat saja. Dikat lagi. Nah, singkat saja, jadi secara keseluruhan kebijaksanaan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia bertujuan untuk memperkuat kontrol militer dan mendukung kepentingan perang di Jepang. Walaupun Jepang tetap menggunakan aparat sipil, kekuasaan tertinggi sepenuhnya berada di tangan militer. Sistem pemerintahan ini bersifat sentralisasi keras dan menekan rakyat, namun di sisi lain turut memberikan pengalaman administrasi dan politik bagi bangsa Indonesia yang kelak berguna dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, teman-teman, sampai situ aja ya teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sabar dulu, pantun dulu. Tolong bilang cakep ya teman-teman. Oke, jadi pantunnya, jalan-jalan ke pasar, cakep itu dia. Pulang-pulang membeli semangka, cakep. Emang gue cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.